Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 9 terdiri dari C. Labdawara Sudarsono absen 9, Diwa Fairuza Arfandi absen 10, Ejina Delia Pirata absen 11. Hari ini kami akan membahas tentang pengendalian sosial. Daftar isi pertama, hakikat pengendalian sosial. Yang kedua, sifat pengendalian sosial. Yang ketiga, ciri-ciri pengendalian sosial. Yang keempat, proses pengendalian sosial. Yang kelima, fungsi pengendalian sosial. Yang keenam, cara-cara pengendalian sosial. Yang ketujuh, jenis pengendalian sosial. Dan yang terakhir, yaitu jenis lembaga pengendalian sosial. Yang pertama kita bahas hakikat pengendalian sosial. Pengendalian sosial adalah sebuah proses yang dilalui oleh seseorang atau kelompok untuk mempengaruhi, mengajak, bahkan memaksa individu atau masyarakat agar berperilaku sesuai dengan norma-norma dan nilai-nilai yang berlaku di masyarakat, sehingga tercipta ketertiban di masyarakat. Untuk yang selanjutnya kita akan membahas 3 sifat dari pengendalian sosial. Yang pertama, tindakan preventif. Pengendalian sosial yang bertujuan untuk melakukan tindakan pencegahan terhadap kemungkinan terjadinya pelanggaran-pelanggaran terhadap norma-norma sosial. Contohnya, guru menasihati murid agar tidak terlambat datang ke sekolah. Yang kedua, yaitu tindakan represif, bersifat aktif. Pengendalian sosial yang bertujuan untuk mengembalikan keserasian yang pernah terganggu karena terjadinya suatu pelanggaran dengan cara menjatuhkan sanksi sesuai dengan pelanggaran yang dilakukan. Contohnya, sanksi skors diberikan kepada siswa yang sering melanggar peraturan di sekolah. Tindakan yang ketiga yaitu tindakan kuratif. Pengendalian sosial yang bersifat kuratif adalah pengendalian sosial yang dilakukan pada saat terjadi penyimpangan sosial. Contohnya, seorang guru menegur dan menasihati siswanya karena ketahuan menyontek pada saat ulangan, bertujuan untuk memberi penyadaran kepada perilaku dan memberi efek jera. Selanjutnya yaitu ciri-ciri pengendalian sosial. 1. Sebuah cara atau teknik yang digunakan terhadap masyarakat. 2. Bertujuan untuk keserasian antara stabilitas dengan perubahan yang terjadi di masyarakat. 3. Dilakukan oleh kelompok terhadap kelompok lain atau individu lain. 4. Berlangsung dua arah, meski terkadang tidak disadari oleh kedua pihak. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas tentang proses pengendalian sosial. Proses pengendalian sosial dibagi menjadi 2, yaitu persuasif dan koersif. Persuasif yaitu proses pengendalian sosial yang dilakukan tidak dengan kekerasan karena individu atau kelompok telah diajak atau diajarkan bahkan dibimbing untuk mematuhi atau berperilaku sesuai dengan kaidah-kaidah dalam masyarakat. Kedua yaitu koersif. Proses pengendalian koersif adalah proses pengendalian sosial dengan adanya kekerasan atau paksaan agar individu dapat mematuhi atau berperilaku di masyarakat dengan baik dan benar. Selanjutnya, ada fungsi pengendalian sosial. Fungsi pengendalian sosial ada 5. Yang pertama yaitu mempertebal keyakinan anggota-anggota masyarakat akan kebaikan norma-norma dalam kehidupan bermasyarakat. Yang kedua, memberikan penghargaan kepada anggota-anggota masyarakat yang taat pada norma-norma dalam kehidupan bermasyarakat. Yang ketiga, mengembangkan rasa malu pada tiap anggota masyarakat apabila mereka melakukan kesalahan atau kegiatan yang sedikit menyimpang dari norma-norma atau nilai-nilai dalam kehidupan bermasyarakat. Yang keempat, menimbulkan rasa takut dalam diri seseorang atau sekelompok orang akan adanya risiko dan ancaman. Yang terakhir, menciptakan sistem hukum, yaitu sistem tata tertib dengan sanksi-sanksi yang tegas bagi para penyelenggara yang biasanya bisa dilihat di dalam sistem hukum tiap-tiap struktur masyarakat yang berlaku. Selanjutnya, ada cara-cara pengendalian sosial. Untuk cara-cara pengendalian sosial, saya hanya membahas 2, sisanya akan dilanjutkan oleh teman saya. Yang pertama, cara pengendalian melalui institusi. Cara pengendalian melalui institusi adalah cara pengendalian sosial melalui lembaga-lembaga sosial yang ada di dalam masyarakat, seperti lembaga hukum, politik, agama, pendidikan, ekonomi, dan keluarga. Selanjutnya, cara pengendalian melalui non-institusi.
Cara pengendalian melalui non-institusi adalah cara pengendalian di luar institusi yang ada di dalam masyarakat. Cara pengendalian ini biasanya sifatnya tidak resmi dan seringkali dilakukan oleh individu atau kelompok massa yang tidak saling mengenal dan sering berbuat sekali kekerasan. Cara-cara pengendalian sosial berikutnya ada di poin C. Di poin C dijelaskan dengan cara sosialisasi. Sosialisasi merupakan pengendalian yang dilakukan dengan menciptakan kebiasaan-kebiasaan baru dengan menanamkan nilai-nilai norma sejak usia dini. Pada cara tersebut ditandai dengan adanya proses pengenalan norma dan nilai yang hidup dan berlaku di dalam lingkungan masyarakat. Biasanya cara sosialisasi ini diberikan dengan cara memberikan penyuluhan kepada khalayak masyarakat luas. Poin D, lewat penekanan sosial. Tujuan lewat penekanan sosial ini adalah untuk mengendalikan tingkah laku anggota lingkungan masyarakat. Biasanya cara-cara ini sering digunakan di lingkungan masyarakat. Selanjutnya, jenis-jenis pengendalian sosial. Yang pertama ada gosip. Gosip merupakan berita yang menyebar secara cepat dan tidak tahu kebenaran berita tersebut. Biasanya gosip ini sering dilakukan oleh masyarakat luas dan masyarakat suka menyebarkan berita tersebut tanpa mengetahui kepastian dari berita tersebut. Yang kedua ada teguran. Teguran merupakan peringatan yang diberikan kepada seseorang yang melakukan kesalahan dengan tujuan supaya pelaku tersebut tidak mengulangi kesalahan yang sama di tempat yang lain. Yang ketiga, pendidikan. Pendidikan dibentuk dengan tujuan dapat membina dan mengarahkan warga masyarakat, terutama anak sekolah, untuk pembentukan sikap, moral, dan etika. Yang terakhir, agama. Agama dapat mempengaruhi sikap dan perilaku para pemeluknya dalam pergaulan hidup bermasyarakat. Yang terakhir, jenis lembaga pengendalian sosial. Yang pertama ada kepolisian, pengadilan, adat, tokoh masyarakat, media massa, mahasiswa, sekolah, dan keluarga. Sekian presentasi dari kami. Kami mohon maaf apabila ada salah kata. Kami ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.